Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar membuat aplikasi CRUDS dengan PHP 8 dan database MariaDB atau MySQL. Sebagai pengantar, berikut ini adalah informasi, spesifikasi, dan versi server yang digunakan. Paket web server SAM yang digunakan yaitu menggunakan SAM dengan kontrol panel 3.3.0 seperti yang tampil di sini. Untuk versi PHP-nya, kita menggunakan PHP versi 8.1.6. Ini servernya ada di Apache 2.4.53. Versi database MariaDB yang kita gunakan ini ada di server localhost atau 127.0.0.1 via TCP/IP. Versi servernya adalah 10.4.24 MariaDB. Adapun versi PHP-MyAdmin-nya menggunakan 5.2.0. Teman-teman bisa menggunakan versi atau spesifikasi server yang berbeda, namun jika ada masalah terkait versi atau jenis server yang digunakan, silahkan menyesuaikan. Berikutnya mengenai skenario program yang akan dibuat. Poin A, yaitu membuat halaman pertama dengan file index PHP. Halaman ini menampilkan data yang ada dalam tabel dan menampilkan beberapa tombol dan link navigasi untuk mengelola data. Jika sedang dalam kondisi pencarian, maka halaman ini ada tambahan URL pencarian, namun jika tidak, URL akan kosong setelah indeks PHP. Poin B, halaman tambah data yang merupakan sebuah form untuk fasilitas menambahkan data baru. Poin C, halaman ubah data yang merupakan sebuah form yang terisi otomatis dengan data terdahulu yang diseleksi berdasarkan ID data pada tabel. Poin D, halaman detail data untuk menampilkan data secara lebih detail. Poin E, file koneksi PHP yang terpisah agar mudah digunakan pada file-file yang lainnya. Poin F, file aksi untuk tambah data, untuk mengelola input form tambah data dan memasukkannya ke dalam database. Poin G, file aksi ubah data untuk mengelola form ubah data yang telah dieksekusi. Poin H, file aksi hapus data untuk mengelola perintah hapus data. Sebagai catatan, file halaman akan memiliki tampilan halaman. Sedangkan file aksi tidak memiliki tampilan halaman, maka jika program telah selesai dieksekusi, akan dikembalikan ke file yang memiliki tampilan. Berikutnya, langkah membuat program. Yang pertama, menyiapkan database dan tabel dengan struktur seperti berikut. Kita kasih nama database-nya yaitu CRUDS sesuai dengan nama masing-masing. Kemudian membuat tabel mahasiswa underscore nama masing-masing. Di dalamnya ada kolom ID MHS bertipe integer panjangnya 5 dan auto increment. Kemudian ada nama MHS bertipe varchar panjangnya 50. Kemudian ada tahun ajaran bertipe varchar dengan panjang 50. Kemudian jurusan bertipe varchar. Kemudian nomor HP bertipe varchar 50, kemudian jenis kelamin bertipe varchar 50 juga, tanggal lahir bertipe date, kemudian alamat bertipe varchar 50 juga. Primary key nanti kita tetapkan pada ID MHS. Untuk engine-nya saya sarankan menggunakan InnoDB, untuk charsetnya UTF-8 MB4. Nah, berikut ini adalah demonstrasi pembuatan database-nya. Kita langsung masuk ke tombol admin. Kemudian kita membuat database baru. Kita kasih nama di sini CRUDS 2022. Kemudian kita klik create.
maka database yang terbentuk akan tampil di sini. Kemudian bisa kita seleksi. Kemudian kita akan membuat tabel yang berisi 8 kolom sesuai yang sudah dijelaskan pada spesifikasi awal. Di sini kita isi mahasiswa Priadi, kemudian jumlah kolomnya ada 8. Kemudian kita klik tombol create. Kolom pertama kita isi dengan nama ID MHS bertipe integer. Kemudian kita geser ke kanan sedikit. Nah, di sini untuk kolom yang pertama tadi, indeksnya kita jadikan primary. Kita go saja ya. Kemudian kita pilih AI, artinya auto increment. Berikutnya kita geser ke kiri lagi. Kita lakukan pengisian lagi pada nama kolom. Berikutnya bagian ini kita isi dengan nama MHS bertipe varchar dan panjangnya 50. Kemudian ini kita isi dengan tahun ajaran bertipe varchar dan panjangnya 50. Berikutnya kita isi dengan jurusan bertipe varchar juga, panjangnya 50 aja juga. Berikutnya nomor HP, no HP. Kita isikan varchar juga aja, panjangnya 50 saja. Berikutnya jenis kelamin, kita isikan varchar aja, panjangnya juga 50. Ini untuk penyederhanaan. Kemudian TGL lahir, kita isi tipe date. Agak ke bawah untuk date-nya di sini ya. Yang terakhir alamat. Oke, agar terlihat sederhana, kita isikan varchar juga aja, panjangnya juga 50. Setelah selesai, ini engine-nya InnoDB. Kemudian yang lainnya tidak perlu disetting dan bisa kita langsung klik tombol save. Nah, hasil tabel yang dibuat tadi, kalau berhasil dieksekusi, nanti tampilannya akan seperti ini. Berikutnya kita buka editor Notepad++ kita. Kemudian kita masukkan direktori kerja kita, yaitu di htdocs. Kemudian boleh membuat folder baru. Kemudian proyek kita tambahkan ke dalam subfolder. Misalnya di sini kita buat folder baru bernama CRUDS, kemudian tahun 2022, kemudian nama kita. Kemudian bisa kita enter atau klik OK. Selanjutnya, program pertama yang kita buat yaitu program untuk koneksi yang nantinya akan dipakai di dalam berbagai kode yang lainnya. Ini kita kasih nama koneksi.php. Oke. Programnya kurang lebih nanti seperti ini. Dalam file koneksi PHP ini, kita akan menggunakan fungsi bawaan PHP untuk terhubung ke database MySQL atau MariaDB. Fungsi tersebut bernama MySQLi Connect. Parameter yang bisa dimasukkan ke dalam fungsi MySQLi Connect yaitu yang pertama, alamat server database, kemudian username-nya, kemudian password-nya, kemudian nama database-nya. Karena nama database kita tadi bernama CRUDS 2022 Priadi, maka pada koneksi ini kita sesuaikan namanya yaitu CRUDS 2022 Priadi seperti ini. Untuk username bawaan dari SAM yaitu root ini. Kemudian kita lakukan pengecekan koneksi. Jika MySQLi Connect-nya error, maka nanti akan menampilkan informasi koneksi database gagal beserta pesan error yang ditampilkan. Namun jika berhasil, nanti akan menampilkan informasi koneksi ke database berhasil. Berikutnya, kita buat halaman index PHP yang merupakan halaman pertama yang ditampilkan ketika proyek kita dikunjungi. Kodenya kurang lebih seperti berikut.
Halaman ini berekstensi PHP, tapi di dalamnya ada campuran tag yaitu HTML dan PHP. Kalau kita perhatikan di sini ada tag HTML, bagian headernya yang tampil nanti di bagian kepala dari browser. Kemudian ini nanti menampilkan link ke halaman tambah data. Nanti diarahkan ke halaman tambah data, kemudian dengan nama masing-masing, ekstensinya PHP. Kemudian berikutnya kita masukkan file koneksi yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita lakukan inisialisasi variabel, yaitu query dan cari, yang nanti dipakai di dalam beberapa blok program berikutnya. Sebagai catatan, untuk membuat halaman PHP, kita harus membuka menggunakan tag PHP seperti ini. Sedangkan yang lainnya yang di luar tanda kurung PHP seperti ini dianggap sebagai halaman HTML. Kemudian di sini dilakukan pemeriksaan status pencarian. Karena nanti waktu kita melakukan pencarian, dia akan tampil kata pencariannya, yaitu kita tangkap dengan menggunakan metode get. Sedangkan saat tidak mencari apapun, nanti akan tampil field kosong. Untuk query-nya pun nanti juga akan berbeda. Kalau kita sedang mencari sesuatu, nanti di sini ada tambahan query yaitu like dengan kata kunci pencarian yang sudah ditangkap menggunakan metode get. Selanjutnya yaitu form pencariannya. Untuk form pencariannya sesuai dengan yang sudah kita buat tadi. Ketika kata kunci pencariannya berisi dari metode get ini, maka dia akan terisi di sini. Sedangkan jika tidak, nanti akan terisi kosong seperti ini. Form ini tidak diarahkan ke mana-mana, artinya dia akan diproses pada halaman ini juga. Berikutnya ini adalah kode untuk membersihkan pencarian, yaitu kita kembalikan ke halaman indeks atau mengosongkan URL setelah indeks PHP ini. Yaitu ketika variabel carinya berisi kosong, yaitu getnya tidak mengisi atau mereplace dari variabel cari ini. Selanjutnya kita buat tabel untuk menampilkan data-data yang sudah pernah diinput, dimulai dari kepala tabel dalam satu baris ya. Kemudian berikutnya kita eksekusi query-nya, lalu kita tampilkan berdasarkan hasil eksekusi query yang sudah dilakukan, yaitu menggunakan MySQL fetch assoc, artinya kita konversi hasil query-nya menjadi array asosiatif. Kemudian kita tampilkan dengan cara seperti ini ya. DT-nya, kemudian kita sebutkan nama-nama indeks dari array-nya. Ini sesuai dengan nama kolom pada tabel database kita. Ada ID MHS, nama MHS, tahun ajaran, dan seterusnya. Kemudian pada kolom terakhir kita berikan beberapa link tombol aksi. Link tombol aksinya kita berikan ada detail data yang akan kita arahkan ke halaman detail data Priadi PHP, disertai dengan pengiriman ID dari data tersebut. Kemudian ada halaman hapus data yang akan dieksekusi oleh halaman aksi hapus data Priadi ini, sekaligus mengirimkan ID MHS. Kemudian halaman ubah data nanti dia akan mengarahkan ke halaman ubah data Priadi PHP yang berisi form yang telah terisi dengan data-data sebelumnya. Oke, untuk halaman indeks PHP-nya sampai di sini. Selanjutnya kita buat halaman tambah data. Ingat penamaan filenya sesuai dengan yang sudah kita deskripsikan di sini. Di sini agar nanti ketika dipanggil sesuai dan akan menampilkan halaman tambah data ini. Halaman tambah data ini hanya berupa form yang actionnya diarahkan ke aksi tambah data Priadi PHP dengan metode post. Berbeda dengan pencarian, jika kita mengirimkan informasi yang sifatnya pribadi atau rahasia, sebaiknya menggunakan metode post. Kemudian ini adalah form HTML biasa, yaitu nanti di sana ada beberapa field seperti ID MHS, nama,
tahun ajaran, kemudian jurusan yang merupakan radio button. Nah, di sini nanti namanya sama semua, value-nya dan keterangannya nanti yang berbeda. Kemudian ada field nomor HP, kemudian tanggal lahirnya, ini tanggalnya kita sederhanakan saja. Misalnya semua tanggal itu berisi sampai 31, kemudian bulannya, nanti value-nya kita isi 0 sampai 12 dengan keterangan nama bulan yang sesuai. Berikutnya tahun, ini yang sedikit kita menggunakan kode PHP. Ya, di sini kita gunakan kode PHP, yang lainnya merupakan kode HTML. Kita gunakan perulangan dari T 1990, diulang terus selama T lebih kecil sama dengan date min 15. Artinya field ini hanya bisa diisi orang-orang yang usianya minimal 15 tahun. Nah, kemudian kita cetak echo, nilai T-nya dan tahunnya, tahun lahir ini ya. Kemudian alamat. Oke, sesuai dengan form yang sudah kita buat di sini. Berikutnya kita buat halaman untuk aksi tambah data. Nah, kode untuk aksi tambah data kurang lebih seperti ini. Karena nanti bagian aksi ini akan berinteraksi dengan database, kita includekan koneksi PHP yang sudah kita buat sebelumnya. Berikutnya kita tangkap post dari form tambah yang sudah kita lakukan sebelumnya. Berikutnya kita tangkap nilai-nilai post yang sudah dikirimkan dari form tambah sebelumnya. Ingat di sini namanya harus sesuai dengan name yang ada di sini ya. Nah, di sini nanti name-nya jenis kelamin, maka nanti kita nangkapnya juga jenis kelamin. ID MHS nanti juga sama, kita tangkap sesuai dengan name yang ada di sini, yaitu ID MHS. Ini. Selanjutnya, kita membuat format tanggal lahir. Untuk tanggal lahir, formatnya sesuai dengan format MySQL atau MariaDB, yaitu post tahun, kemudian strip bulan, kemudian strip tanggal. Kemudian alamatnya juga kita tangkap dari alamat. Selanjutnya kita susun query insert. Nah, teman-teman, ini kita insert ke dalam nama database, sesuaikan dengan database. Kemudian kita sebutkan nama-nama kolomnya dalam database kita. Kemudian berikutnya kita masukkan value-nya berdasarkan tangkapan post yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan eksekusi query, yaitu MySQL query. Kita masukkan koneksinya dan query yang dieksekusi. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan apakah query insert berhasil. Jika berhasil nanti akan kita arahkan ke sini ya, yaitu insert record berhasil. Kemudian Anda telah menginput data, kita tampilkan aja data semuanya untuk memantau hasil insertnya. Selanjutnya kita berikan link untuk kembali ke halaman indeks PHP. Lanjut kita buat halaman detail data untuk menampilkan data lebih rinci. Oke, untuk halaman detail data kurang lebih nanti seperti ini. Seperti sebelumnya, kita include koneksi PHP. Berikutnya kita mengambil data ID dari URL karena tadi linknya yaitu mengirimkan ID. Berikutnya kita susun query sesuai dengan ID yang terkirim pada URL-nya. Berikutnya kita eksekusi query-nya. Hasil eksekusi query kemudian kita tampilkan dalam tampilan yang sederhana seperti ini ya. Nama kita isi sesuai dengan array hasil query-nya, tahun dan seterusnya seperti itu. Kemudian kita tampilkan dalam formasi seperti ini. Sederhana sekali. Nah, ini style programnya kita buat agak lebih variatif ya. Setelah kita susun stringnya seperti ini ya, kemudian kita echo di sini ya, kita cetak ya. Kemudian jangan lupa di sini kita tampilkan informasi namanya, kemudian menampilkan data lengkap query yang telah disusun. Dan yang terakhir, ini kita buat halaman untuk kembali ke indeks PHP. Berikutnya agar program kita lebih variatif, misalnya di sini kita buat array bulan titik PHP seperti ini, yang nanti akan kita panggil ke dalam form edit. Selanjutnya kita buat halaman ubah data.
Seperti ini kodenya. Ini sebenarnya mirip dengan form tambah, hanya saja kita lakukan pengisian sesuai dengan ID yang dikirimkan saat kita mengunjungi halaman ubah data. Nah, di sini di awal kita include koneksi PHP, kemudian mengambil ID dari URL sesuai dengan ID yang dikirimkan melalui link, kemudian kita susun query-nya, kemudian kita eksekusi query-nya, kemudian hasilnya kita tampilkan ke dalam form. Actionnya nanti kita arahkan ke aksi ubah data ini dengan metode post. Berikutnya bisa kita lihat di sini ID-nya nanti kita isi dengan array hasil query ya, yaitu ID MHS-nya. Ini sebenarnya bisa juga diisi dengan ID yang kita tangkap dari get. Yang lainnya ini namanya kita isi dengan nama ya. Di sini hasil nama MHS. Ini index array-nya sesuai dengan nama kolom yang ada pada database kita. Ini nama-nama index array-nya sesuai dengan nama-nama kolom yang ada pada struktur tabel yang sudah kita buat. Nah, kalau kita perhatikan, nanti di sini sama semua ya. Nah, di sini jurusan juga ya. Kemudian yang mungkin agak sulit yaitu ketika di radio button. Radio button sebenarnya kita cek saja apakah array jurusan itu sama dengan komputer akuntansi. Kalau sama nanti ini dicek ya. Kemudian yang lainnya kurang lebih nanti seperti itu. Kemudian yang lainnya kita lakukan pengecekan ya, sesuai dengan value dari radio button yang kita gunakan. Nah, ini sistem informasi kita cek apakah sama, kalau sama nanti dicek ya. Kemudian nomor HP itu juga sama ya, diisikan aja langsung ya. Kemudian pengisian jenis kelamin, ini modelnya juga sama ya. Ini kita cek apakah sama dengan value yang ada di sini. Kalau sama nanti kita cetak tulisan cek sehingga nanti di sini akan tercetak. Berikutnya, nah tanggal lahirnya itu kita explode ya dengan tanda strip karena tadi waktu menggabungkan saat aksi tambah data itu tanggal lahirnya kita implode atau kita gabungkan dengan operasi string seperti ini. Lanjut. Berikutnya, nah ini yang kita tadi membuat array bulan. Kita pakai di sini, kita include ya. Kemudian setelah kita include, maka kita memiliki array urutan bulan seperti ini walaupun kita tidak pernah membuatnya di sini. Sehingga variabel bulan bisa langsung kita pakai SB panah B value ya. Kemudian kita cetak nilai-nilainya di sini. Kemudian formasi pencetakan tahunnya sama dengan form tambah. Hanya saja di sini dilakukan pemeriksaan apakah array date ke nolnya, apakah I ada yang sama pada array date ke 0 sesuai dengan hasil array query ke database. Jika sama, dia akan mencetak selected sehingga nanti pada select optionnya terpilih sesuai dengan data yang sudah ada sebelumnya. Berikutnya untuk alamat saya kira ini mudah. Kemudian yang terakhir ada tombol submit dengan keterangan kirim ubah data. Lanjut yang terakhir yaitu aksi hapus data. Aksi hapus data ini nanti tidak memiliki tampilan karena nanti setelah berhasil ya, dia akan langsung dikembalikan ke halaman indeks PHP. Untuk kodenya kurang lebih nanti seperti berikut. Ini karena nanti mengeksekusi query, kita panggil koneksi PHP, kemudian kita tangkap ID-nya dari URL yang dikirimkan, kemudian kita susun query-nya yaitu delete form mahasiswa Priyadi where ID MHS sama dengan ID, kemudian kita eksekusi query-nya. Setelah itu kita lakukan pengecekan apakah eksekusi query-nya berhasil. Jika berhasil nanti kita beri keterangan hapus data berhasil. Kemudian kita berikan tombol kembali ke halaman indeks PHP. Namun jika gagal, kita kasih keterangan hapus data gagal dan kita kasih tombol kembali ke halaman indeks PHP. Nah, untuk kodenya sudah selesai. Berikutnya kita lakukan demonstrasi. Berikutnya kita lakukan pengujian ya. Kadang waktu memprogram terjadi kesalahan-kesalahan baik itu coding ataupun yang lainnya. Maka kita perlu lakukan pengujian. Oke, untuk pengujiannya kita langsung masuk ke admin ini. Kemudian kita masuk ke CRUDS 22 Priyadi. Baik, sejauh ini untuk halaman indeksnya sudah tampil dengan baik ya.
halaman ini itu menampilkan file index PHP ini. Kemudian kita lakukan pengujian tambah data. Kita klik oke. Sejauh ini form tambah datanya masih oke. Ini misalnya kita isi satu, misalnya namanya kita isi Priyadi, kemudian tahun ajarannya misalnya 2022. Berikutnya ini kita pilih misalnya sistem informasi, nomor HP-nya misalnya 123 sekian ya. Kemudian pria, tanggal lahirnya misalnya 95, bulannya Juni, tanggalnya 8 ya. Kemudian alamatnya misalnya Kenteng Bandungan. Oke, seperti itu. Kemudian kita klik tombol kirim. Nah, di sini ada error ya. Kalau kita perhatikan di sini keterangannya not found. The requested URL was not found on the server. Kita periksa. Error seperti ini biasanya filenya tidak ditemukan. Kalau kita perhatikan pada halaman tambah data ini, actionnya adalah tambah data Priyadi. Sementara saya tadi membuatnya aksi tambah data. Ternyata ini kurang Priyadi. Ini tinggal kita rename saja. Misalnya di sini kita tambahkan Priyadi. Oke, seperti itu. Nah, ini sesuai dengan ini ya. Aksi tambah data Priyadi, di sini aksi tambah data Priyadi. Kalau kita perhatikan, di sini kita menggunakan huruf besar ya. Tapi di sini kecil. Apakah itu akan berfungsi? Mari kita lihat, kita buktikan. Ini kita back, kemudian kita reload. Kita coba kirimkan lagi. Ternyata bisa. Penulisan di sini kecil dan pemanggilannya menggunakan huruf besar semua. Tapi di sini masih ditemukan error. Errornya yaitu uncaught MySQLi exception, unknown kolom HP invid list. Nah, di sini keterangannya kolom nomor HP itu tidak diketahui. Jadi mari kita periksa database kita apakah no HP ini tidak ada. Kita periksa di sini. Nah, di sini ternyata who HP. Oleh karena itu ini perlu kita koreksi. Oke, kita change ya. Kemudian ini kita ubah menjadi no. Kemudian kita save. Ya. Nah, di sini sebenarnya POS itu dia masih menyimpan data. Sehingga ketika kita reload, dia akan kembali mengeksekusi kode program pada aksi tambah data ini. Ya. Oke, ini coba kita lakukan reload. Oke, reset. Nah, di sini POS dan query-nya baru berhasil. Kita periksa di bagian database-nya ya, apakah di sini sudah ada datanya. Nah, di sini di browse-nya sudah tampil data yang sudah kita masukkan tadi. Oke, ini kita kembali ke data. Untuk tambah data mungkin agar lebih yakin bisa kita coba lagi ya. Oke, misalnya ID-nya 2, kemudian namanya Priyadi 2 ya. Tahun ajarannya misalnya 2022. Kemudian misalnya manajemen informatika, nomor HP-nya misalnya 321. Jenis kelaminnya pria, yang lainnya silahkan ya dicoba sesuai dengan kreativitas. Oke, misalnya di sini Ambarawa. Oke, kita kirimkan. Nah, berhasil ya, berarti untuk tambah datanya sudah berhasil. Kemudian kita lakukan pengujian berikutnya, yaitu pengujian pencarian ya. Nah, pencarian ini kalau kita periksa di query index PHP-nya, dia hanya mencari pada kolom nama MHS. Oleh karena itu, ada baiknya kita buat contoh data lainnya ya. Misalnya nomor 3, misalnya di sini Pardi. Kemudian tahun ajarannya 2022. Ini komputer akuntansi. Kemudian nomor HP-nya 444. Oke, ini kita biarkan seperti itu. Yang alamatnya kita isi dengan data sembarang, kemudian kita kirim. Oke, setelah itu kita kembali ke sini. Kita coba cari nama yang ini ya. Oke. Nah, di sini kalau kita masukkan kata kunci Pardi, dia hanya menampilkan data Pardi saja. Kalau Priyadi, nah, dia akan tampil data Priyadi saja. Dan di sini tampil di sini carinya sama dengan Priyadi. Dan akhirnya query-nya akan mengeksekusi data yang namanya hanya mengandung Priyadi saja. Kemudian di sini juga di field-nya juga ditampilkan sesuai dengan hasil get dari URL ini ya.
Kemudian kalau di sini ada datanya, di sini ada tombol untuk bersihkan pencarian. Kalau kita klik, nanti pencariannya bersih karena dia dikembalikan ke halaman indeks PHP. Lanjut, pengujian berikutnya yaitu detail data. Oke, detail data juga ada masalah. Kita periksa kode kita ya. Nah, kalau kita periksa, file detail data ternyata sudah tidak ada ya, entah terhapus atau apa. Tapi dengan error seperti ini, kira-kira filenya itu tidak ditemukan. Oleh karena itu, kalau memang terhapus, sebaiknya ya kita buatkan lagi saja. Detail data Priadi titik PHP ya. Nah, detail data nanti dia eksekusi query, kemudian ditampilkan saja secara sederhana. Kemudian kita coba reload di sini. Nah, di sini sudah tampil ya. Oke, kurang lebih nanti seperti ini. Kemudian kita lakukan kembali ke data ya. Tadi detail data sudah berhasil. Berikutnya coba kita lakukan ubah data. Nah, ubah data di sini sudah berhasil menampilkan data-data sesuai dengan data sebelumnya ya. Kalau kita kembali ke sini, kita periksa. Priadi 2 itu lahirnya 93501. Kita lakukan ubah data. 93. Nah, di sini kurang sesuai ya. Nah, ini masih error ya ternyata ya. Nah, karena errornya terkait dengan bulan, kita periksa kode yang bagian bulan ya. Kalau kita perhatikan di sini, bulannya untuk ubah data kita include dari array bulan. Di sini ya, array bulan PHP. Oh, ternyata di sini pembuatan filenya itu namanya tidak sesuai dengan pemanggilannya. Oleh karena itu, kita coba lakukan perbaikan pada nama filenya, yaitu menjadi array bulan seperti ini ya. Selanjutnya, kita coba lagi pada kode program kita. Oh, ternyata sudah sesuai ya. Oke, kita coba kembali ya. Nah, di sini bulannya itu sudah 1 ya. Coba kita lakukan ubah data lagi. Tanggalnya 5. Sorry, tanggalnya yang 1, kemudian bulannya 5. Kita coba kembali ya. Bulannya 5, tanggalnya 1. 5 itu Mei, betul ya. Kemudian kita coba cek lagi yang lainnya. Ini misalnya Januari 1 ya, kita lakukan ubah data. Oke, betul ya. Yang lainnya, oke, sudah betul. Kemudian kita coba lakukan pengubahan data ya. Ini dari satu-satu kita rubah. Misalnya menjadi September, tanggalnya 8. Kemudian kita coba eksekusi. Oke, ada kesalahan lagi ternyata di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini errornya not found lagi. Kita periksa kodenya. Form aksi ubah data, actionnya adalah aksi ubah data Priadi PHP. Dan di sini kalau kita periksa ternyata aksi ubah datanya belum ada. Oleh karena itu kita perlu menambahkan file baru yaitu aksi ubah data Priadi. Kita samakan dengan yang ada di sini ya. Oke. Kodenya kurang lebih nanti seperti ini ya. Ini mirip dengan aksi tambah data, kita tangkap nilainya, jangan lupa include koneksi. Kemudian berikutnya kita lakukan formasi tanggal lahir juga. Berikutnya kita susun query-nya ya. Query-nya kurang lebih nanti seperti ini ya. Ini boleh dilakukan seperti ini kalau dibutuhkan, tapi untuk susunan query-nya kurang lebih nanti seperti ini, yaitu update mahasiswa Priadi, set. Ini nama-nama kolomnya kita sesuaikan, kemudian isiannya atau value-nya sesuai dengan yang sudah kita tangkap melalui post. Kemudian kita eksekusi query-nya. Jika hasil eksekusi query-nya berhasil, maka nanti akan kita cetak update record berhasil, Anda telah berhasil mengubah data. Dan seterusnya kita berikan keterangan dan kita berikan tombol untuk kembali ke data. Kalau gagal, nanti informasinya kita tampilkan MySQL get host info koneksinya. Nanti kita lihat apakah ada keterangan dari database-nya kalau memang itu ada errornya. Selanjutnya kita coba lagi ya. Ini karena tadi postnya masih ada, bisa kita reload saja. Nah, di sini. Nah, berikutnya kita lakukan pengujian lagi aksi pengubahan data. Misalnya
Kita rubah menjadi manajemen informasi. Oke, berhasil ya. Kita kembali ke data. Yang lainnya misalnya di sini kita rubah menjadi misalnya sistem informasi dan jenis kelaminnya menjadi wanita. Oke, perubahan berhasil ya. Ini sudah berubah menjadi wanita, kemudian menjadi sistem informasi. Yang lainnya misalnya kita rubah lagi menjadi 1990 ya. Oke, perubahan-perubahan sudah berhasil. Selanjutnya kita lakukan pengujian hapus data. Oke, yang ini coba kita hapus. Oke, untuk hapus datanya berhasil, tidak ada error sedikit pun. Kita kembali ke data dan di sini datanya sudah berhasil hilang. Baik, demikian pembelajaran kita. Silahkan untuk berlatih agar semakin lancar membuat program ke depannya.